Puluhan tenaga harian lepas di lingkup organisasi perangkat daerah inginkan bisa ikut seleksi P3K. Imbas refocusing pembangunan pasar Petungan Rembang ditunda. Sopir truk tabrakan maut di exit pintu tol Bawen ditetapkan sebagai tersangka. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari. Selama 30 menit ke depan akan membersamai Anda dalam Jateng hari ini. Pemirsa, puluhan tenaga harian lepas di lingkup organisasi perangkat daerah berkumpul bersama membentuk forum komunikasi yang nantinya hendak menanyakan hak sebagai THL teknis yang tak mendapatkan kuota di rekrutmen P3K. Selain Pak Teguh, biasanya untuk sekretaris dan bendahara. Inilah puluhan tenaga harian lepas teknis Pati non-guru dan tenaga kependidikan yang tengah membentuk forum komunikasi guna memperjuangkan hak mereka. Pada Senin 25 September lalu di Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Pati. Pembentukan forum ini hendak mempertanyakan kepada pihak terkait berkenaan dengan nasib THL di lingkungan teknis dalam rekrutmen pegawai dengan perjanjian kerja di Kabupaten Pati. Lantaran dari pemerintah pusat memberikan kebijakan bahwa pemerintah daerah harus melaksanakan rekrutmen P3K, sementara di Kabupaten Pati hanya membuka formasi untuk kebutuhan dasar yakni tenaga guru dan tenaga kesehatan. Hal ini pun menyulut para THL yang menginginkan dibukanya formasi P3K untuk tenaga teknis. Sehingga di forum yang berhasil memilih Teguh Setiabudi sebagai Ketua Forum THL Pati dapat menjadi sarana komunikasi dan memperjuangkan hak para THL. Ketua Forum THL Pati Teguh Setiabudi menuturkan akan menanyakan alasan dibalik dibukanya rekrutmen P3K yang hanya di lingkup guru dan tenaga kesehatan. Artinya kita membentuk forum komunikasi seluruh THL teknis, non guru dan medis supaya ada wadahnya. Jadi kita juga akan memperjuangkan nasib kita yang THL teknis di semua PD Kabupaten Pati termasuk kecamatan. Ya salah satu kita bentuk ini forum ini ya sekaligus kita akan menanyakan hak kita sebagai THL di bidang teknis. Kenapa kok nggak diberi kesempatan kuota dalam perekrutan P3K? Pihaknya ke depan masih akan melakukan pendataan jumlah THL yang belum keseluruhan hadir di acara tersebut. Ke depan pihaknya masih berembuk bersama rekan-rekan guna menggelar audiensi ke pemerintah daerah bahkan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi untuk dapat mengakomodir hak para THL. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kita akan beralih ke Kabupaten Pati. Pembentukan forum komunikasi tenaga harian lepas teknis di Pati yang hendak memperjuangkan nasib mereka membuat Panglima Komando Strategi Organisasi Masyarakat Penjaga Nusantara turut angkat bicara. Dibentuknya forum komunikasi tenaga harian lepas guna mewadahi honorer teknis yang hendak memperjuangkan hak yang sama agar bisa diikutsertakan dalam tes P3K mendapat dukungan penuh dari Pangkostrat Mandra. Pangkostrat Mandra Cahya Basuki sepakat dengan ikhtiar pembentukan forum komunikasi THL itu. Pihaknya menyebut sudah kali kedua atau 3 formasi yang dibuka selalu tenaga guru dan tenaga kesehatan. Seakan-akan tidak memikirkan nasib THL teknis. Tak hanya itu, pihaknya berjanji Mandra siap mengawal di garda paling depan. Bahkan siap membantu ketika ada gelaran demonstrasi sebagai wujud protes THL yang merasa dianaktirikan Pemkab Pati. Mandra mengaku miris dengan banyaknya THL di Pati yang menerima gaji di bawah UMR. Sehingga dengan dibentuknya forum komunikasi ini dapat menjadi wadah perjuangan nasib para THL tersebut. Saya sangat sepakat sama teman-teman yang di honorer ataupun di THL, karena saya juga menyikapi ataupun ikut mengawal P3K yang akan dilakukan Pemkab Pati, yaitu adalah dari nakes dan guru atau pendidikan.
Jadi menurut saya ini benar-benar tidak adil. Kenapa? Sudah beberapa kali, 2 kali atau 3 kali itu selalu pendidikan dan nakes. Kenapa tidak pernah dari formasi lain? Seperti yang dilakukan hari ini, kumpulnya teman-teman honorer dan THL itu merasa diperlakukan tidak adil. Sangat tepat, saya sangat mendukung. Mantra sangat mengapresiasi pembentukan forum ini dan berjanji akan mengawal perjuangan para THL agar dapat hak yang sama dengan THL lain di bidang pendidikan maupun kesehatan. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kita bergeser ke kota Semarang. Sopir truk tabrakan maut di eksit pintu tol Bawen ditetapkan sebagai tersangka. Selain ditemukan kelalaian, pengemudi truk hanya memiliki SIM A. Polisi menetapkan Agus Rianto, sopir truk tronton, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut yang terjadi di eksit tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Penetapan tersangka terkait kelalaian ketika mengemudikan kendaraan bermotor hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Selain kelalaian, juga ada pelanggaran yang dilakukan sang sopir, yakni klasifikasi SIM yang dimiliki. Polisi juga akan memeriksa perusahaan angkutan dari truk sebagai penanggung jawab. Pendalaman dilakukan terkait dengan perawatan kendaraan, karena jika ada kelalaian dalam perawatan, maka pihak perusahaan juga akan dijatuhi hukuman. Dari supir tronton menjadi tersangka, namun demikian penyidik lantas akan mengembangkan overdimensi juga. Jadi tronton akan kita lihat apakah dimensinya melebihi, termasuk juga korporasi dari CV pengusaha manajemen bertanggung jawab terhadap kondisi kendaraan. Apakah maintenance-nya bagus atau tidak dilakukan, itu bisa dipidanakan pasal 315. Jadi di samping 310, 277 termasuk 315. Nanti akan kita dalam setelah kita tetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, detik-detik tragedi maut di eksit tol Bawen, Semarang, Jawa Tengah terjadi pada Sabtu malam. Sebuah truk menghantam keras 4 mobil dan 9 motor. Kejadian begitu cepat membuat para korban tidak dapat menghindar di saat truk melaju kencang di turunan. Rem truk diduga blong. Akibat peristiwa ini 3 orang meninggal dunia, sementara korban luka mencapai puluhan orang. Kebanyakan yang menjadi korban merupakan orang tua. Pengemudi truk Agus Rianto merupakan warga Pacitan yang mengemudikan truk dari Semarang menuju Salatiga. Saat ini sang sopir masih dalam pemeriksaan petugas kepolisian. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng.
setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jaken ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House Pati Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Cihatang hari ini, pemirsa. Puluhan warga desa Sendang Sikucing, Kecamatan Rawasari Kendal demo ke kantor desa setempat. Mereka meminta pemerintah desa lebih transparan dalam penanganan anggaran dana desa sebab sudah 3 tahun tidak ada pembangunan. Puluhan warga Sendang Sikucing yang datang sambil membawa poster berisi kekecewaan mereka akhirnya ditemui kepala desa dan selanjutnya dilakukan audiensi di aula balai desa setempat. Salah satu perwakilan warga dari LPMD Hermanto mengatakan mereka kecewa sudah 3 tahun pembangunan desa tidak terlihat. Salah satunya pembuatan objek desa wisata tidak selesai dan terkesan mangkrak. Untuk itu, mewakili warga, Hermanto meminta pihak pemerintah desa bisa transparan dalam penggunaan anggaran pembangunan. Yang ditanyakan untuk pembangunan tahap 1 dan berikutnya. Betul, karena yang saya lihat di desa-desa lain itu selalu ada transparansi, entah itu berbentuk spanduk atau MMT yang dipajang di setiap perempatan atau depan balai desa, di masjid-masjid, dimanapun itu karena keterbukaan publik dengan masyarakat. Untuk desa wisata itu harusnya kan sudah selesai di tahap 1, tapi sampai sekarang masih terbengkalai, belum selesai Pak. Mungkin karena dengan anggaran dana yang belum cair atau gimana, saya kurang paham sebagai warga masyarakat desa Sendang Sikucing. Kepala Desa Sendang Sikucing Harsoyo Budi Utomo mengatakan semua permintaan warga akan direalisasi sampai akhir tahun ini selesai. Sebagai penanggung jawab semua program, pembangunan yang belum selesai akan diselesaikan sampai akhir tahun. Nanti kita rampungkan semuanya tahun ini, semuanya. Penanggung jawabnya saya. Insya Allah tahun ini bisa terselesaikan semua. Sini nggak ada ya Pak? Ada, biasa nih. Kalau nggak ada, biasanya ini kok saya
Sekarang ini desa-desa ono MMC kita dapat dikelotoki. Sekarang kan nggak ganggu aja itu. Gini saya namanya nunggu nih siang malam kan udah ngilang. Insya Allah saya yakin bisa. Harsoyo menambahkan semua yang diminta oleh warga akan diselesaikan, terkait dengan objek wisata akan segera diselesaikan. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Perubahan rancangan anggaran Kabupaten Rembang mengakibatkan tertundanya beberapa pembangunan di Kabupaten Rembang, salah satunya yakni Pasar Pentungan. Revitalisasi pembangunan pasar yang sudah dianggarkan 1 miliar rupiah direncanakan akan dikerjakan di tahun depan. Rencana Pasar Pentungan Rembang akan dibangun pada tahun 2023, namun hingga saat ini tak kunjung dilakukan. Pasar Gandri Rejo juga masih belum dikerjakan. Dari rencana tahun 2023, pembangunan Pasar Pentungan akan mundur ke tahun depan 2024, sebab para organisasi perangkat daerah atau OPD se-Kabupaten Rembang terkena refocusing anggaran sebanyak 70%. Mahfud selaku Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Rembang menjelaskan untuk revitalisasi pembangunan pasar sebenarnya sudah dianggarkan sekitar 1 miliar rupiah. Namun di tahun ini ternyata ada refocusing anggaran OPD sebanyak 70%. Maka pembangunan akan diundur di tahun depan. Maka kegiatan itu ditunda dulu karena keterbatasan APBD kita yang sudah kita tetapkan di perubahan ini kita tunda dulu untuk pembangunan. Nanti di 2024 kita usulkan kembali untuk prioritas pasar tradisional kita yang kita mau revitalisasi. Kita tetap menunggu budget nanti ya, kita selain dari APBD kabupaten kita juga mengajukan ke bantuan keuangan provinsi. Mahfud mengatakan nanti di tahun 2024 akan diusulkan kembali revitalisasi pasar tradisional. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern
ya untuk masyarakat Jaken sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, seorang warga yang hidup di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Pemalang terpaksa harus merawat anaknya yang mengidap autis di rumahnya dengan kondisi yang memprihatinkan. Ibu dan anak tersebut tidur dengan lantai tanah tanpa kasur dan tak ada perabot rumah tangga. Mereka bertahan hidup dengan berjualan sisa sayur serta panen padi, namun masih belum untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Seperti inilah kondisi rumah Tundut 48 tahun, orang tua dari penderita autis warga penuntun RT 3 RW 6 Desa Banjarbolya, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Hidup berjanda bersama anak semata wayangnya Muhammad Faisal Alif 20 tahun yang menderita autis dan tak dapat program bantuan pemerintah baik bantuan sosial maupun program-program bantuan lainnya. Karena tidak punya tempat tidur, Tunut terpaksa harus tidur di kursi panjang yang usang. Sedangkan anaknya tidur di lantai tanah dengan alas apa adanya. Tunut berjuang sendirian untuk bisa bertahan hidup bersama sang anak sejak bercerai dengan suaminya. Sementara anaknya yang menderita penyakit autis tak bisa beraktivitas normal. Kehidupannya sering dikucilkan warga dan seakan tidak ada yang mempedulikan mereka. Tunut sehari-hari bekerja serabutan dengan membungkus sisa-sisa sayuran dan sisa panen padi di sawah. Hanya satu bantuan yang pernah dia terima berupa program bedah rumah untuk memperbaiki rumah gubuk. Jangankan untuk biaya pengobatan anaknya, untuk makan sehari-hari terasa susah karena tidak ada pendapatan. Sama 2 orang, anak saya, putra saya. Kondisinya gimana? Kondisinya anak saya autis. Autis. Terus jadi, ibu gimana dengan? Saya sehat. Sehat. Dengan kondisi apa? Untuk sehari-hari kerjanya apa ibu? Hari-hari kerjanya dagang kecil-kecilan. Naik sepeda untungnya nggak seberapa. Gitu. Kalau biaya hidup aku kekurangan dana karena sehari-hari hanya 25, jadi aku kekurangan ekonomi. Ya, kesulitan ya? Iya. Untuk makan sehari-hari tidak ada cukup. Nggak cukup sehari-hari. Dengan bantuan Pak Polisi gimana ya? Pak, dengan bantuan Pak Polisi, aku terima kasih sudah membantu semuanya supaya kedepannya mudah-mudahan bisa saya lancar. Melihat kondisi tersebut, beberapa pihak mulai memberi bantuan.
Salah satunya dari Satuan Lalu Lintas Polres Pemalang yang langsung melakukan aksi sosial memberikan bantuan kasur dan sembako. Dengan kondisi yang memprihatinkan. Dengan adanya kondisi tersebut, selanjutnya kami berinisiatif untuk membantu beliau karena beliau tidak ada tempat tidur atau kasur. Selanjutnya kami belikan kasur dan sedikit sembako. Sehingga untuk Bu Tunut bisa membantu sedikit demi sedikit kekurangan tersebut. Dengan adanya temuan tersebut, adanya kondisi warga yang kurang mampu atau memprihatinkan, kami akan berkoordinasi bekerja sama dengan pihak pemerintah desa ataupun instansi yang membidangi untuk ke depan kita akan membantu. Tunut berterima kasih dengan adanya bantuan ini dan berharap ada kepedulian lebih dari pemerintah setempat dan juga dari warga setempat. Dari Pemalang, Ahmad Rivaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, belum memiliki gedung sendiri bahkan diketahui pada bulan Maret mendapatkan penilaian akreditasi C. Pihak Perpusda berharap nantinya dengan adanya pembangunan baru gedung Perpusda Rembang bisa memperbaiki penilaian akreditasi dan lebih penting lagi bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Saat ini Gedung Perpustakaan Umum Rembang yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Tasik Agung, Kecamatan Rembang, masih berada di lokasi yang sama di tempat wisata Taman Kartini Rembang. Gedung Perpustakaan Umum yang masih milik Dinas Pariwisata setempat ini sekitar bulan Maret mendapatkan akreditasi C. Gedung Perpustakaan Umum merupakan bangunan lama, tercatat sekitar tahun 2009 bangunan baru difungsikan sebagai perpustakaan umum. Ahmad Sulkan selaku Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menjelaskan pihaknya akan membangun gedung sendiri untuk kemudian mengajukan penilaian ulang. Kalau kami dinilai, kalau kenaikannya, kalau bisa lebih baik kan mestinya naik. Yang menilai siapa? Perpusnas. Perpusnas ya? Jakarta. Berarti inisiatif daerah ini apa ya? Mengajukan ya? Jadi setiap tahun itu kan ada kesempatan untuk mengajukan akreditasi. Yang selama ini nggak berani. Alasannya kok? Karena mereka teman-teman itu merasa down dulu karena tidak punya gedung. Jadi gedung ini bukan gedung kita. Gitu. Mereka takut dulu, padahal gedung itu hanya salah satu penilaian, hanya salah satu unsur penilaian. Masih ada benar-benar yang lain. Ahmad Sulkan berharap nantinya dengan adanya bangunan baru, Gedung Perpustakaan Rembang bisa lebih baik lagi dalam melayani berbagai kalangan masyarakat. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan dengan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Puluhan tenaga harian lepas di lingkup organisasi perangkat daerah berkumpul bersama membentuk forum komunikasi yang nantinya hendak menanyakan hak sebagai THL teknis yang tak mendapatkan kuota di rekrutmen P3K. Sopir truk tabrakan maut di exit pintu tol Bawen ditetapkan sebagai tersangka. Selain ditemukan kelalaian, pengemudi truk hanya memiliki SIM A. Puluhan warga desa Sendang Sikucing, Kecamatan Rawosari Kendal demo ke kantor desa setempat. Mereka meminta pemerintah desa lebih transparan dalam penggunaan anggaran dana desa sebab sudah 3 tahun tidak ada pembangunan. Perubahan rancangan anggaran Kabupaten Rembang mengakibatkan tertundanya beberapa pembangunan di Kabupaten Rembang, salah satunya yakni Pasar Pentungan. Revitalisasi pembangunan pasar yang sudah dianggarkan 1 miliar rupiah direncanakan akan dikerjakan di tahun depan. Rangkuman berita tadi menutup jumpa kita di Jateng hari ini. Saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.